Dia merebahkan cakarnya di dada sang dewi sambil bermain Honor of Kings, dan akulah kucing sialan itu. Tapi cermin warisan saya. Diam-diam dia mendaftarkanku ke acara variety show. Saat itu aku masih tenggelam dalam kegembiraan sendirian di rumah, sama sekali tidak tahu kalau aku sedang disiarkan langsung ke seluruh internet. Saat aku mengeluarkan remote dan menyalakan TV, layar penuh dipenuhi komentar yang meledak. Apa dia mau nonton TV? Kucing milik sang dewi memang beda, bisa nonton TV sendiri. Semua orang jangan khawatir, kucing tidak mungkin bisa menyalakan TV. Mungkin remote-nya kebetulan ada di sofa, dan dia hanya menemukannya. Sebentar lagi pasti dibuang. Saat itu Profesor Hu menyesuaikan kacamatanya, kalau kucing bisa nonton TV, babi betina pun bisa naik pohon. Dia sudah meneliti hewan peliharaan selama belasan tahun. Dan belum pernah melihat kucing yang cukup pintar untuk menonton TV sendiri. Tapi saat itu juga, di depan banyak mata, aku menyalakan TV. Bukankah dibilang hewan tidak boleh jadi siluman setelah pendirian negara? Lebih gila lagi, ketiga orang di studio langsung tertegun sejenak, bahkan Liu Ruyan pun menunjukkan ekspresi tak percaya. Profesor Hu masih percaya pada profesinya. Coba lihat, tombol daya remote-nya berwarna merah, dan kucing sensitif terhadap warna merah. Karena itu dia kebetulan menekan tombol TV. Saat itu, cakarku tepat menekan tombol daya remote. Meong, kenapa semuanya harus jadi anggota? Di zaman sekarang, beli TV saja harus bayar, masih ada kunci tambahan, bikin pusing. Cakar kakiku bergerak sedikit. Kursor di TV berkedip, akhirnya berhenti di satu-satunya saluran gratis yang tersisa. Benar, hanya saluran berita yang selamat. Tapi lihatlah dunia yang kacau, sementara negara kita damai dan makmur. Sungguh hebat, lihat saja, pemikiran kucing ini lebih tinggi dari kita. Huce tiba-tiba batuk canggung, ini pasti juga kebetulan. Saat Profesor Hu bingung menjelaskan. Pembawa acara memberi tangga. Benar, ini juga hanya kebetulan. Tidak kira Xiaolei suka nonton TV. Mulai sekarang aku akan lebih sering menyalakannya untuknya. Kamu salah, kucing hanya penasaran dengan hal-hal asing. Tidak akan suka lama pada satu hal. Hanya minat sesaat. Tidak percaya? Lihat, paling tidak 1 menit lagi. Dia akan kehilangan minat pada TV. Tapi Liu Ruyan merasa ada yang tidak beres. Namun sedetik kemudian dia percaya pada profesionalitas profesor. Terlihat di layar, aku melompat turun dari sofa. Astaga, apa yang dikatakan profesor tepat? Pantasan kucingku selalu penasaran sama apapun. Profesor Hu, di bawah pujian deras komentar, sedikit terbang, dadanya pun tak sengaja membusung. Tidak, kucing ini mau kemana? Targetnya jangan-jangan, astaga, ibu, ada monster. Komentar tiba-tiba membanjiri. Juga menarik perhatian ketiga orang di studio. Mereka serempak melihat ke layar, dan langsung ternganga, sedikit bingung. Terlihat aku mengambil sebungkus keripik dari meja kopi, lalu melompat kembali ke sofa. Kemudian dengan cakarnya aku memukul bungkus keripik hingga terbuka. Setelah mengatur posisi nyaman, aku mengambil satu keripik dan memasukkannya ke mulut. Ini bisa lebih gila lagi? Kalau bukan karena ini siaran langsung, pasti mereka kira ini hasil edit. Profesor Hu, bisakah kucing membuka bungkus sendiri dan makan camilan? Pembawa acara terkejut, mulutnya cukup besar untuk memasukkan telur. Hu Cewenya dalam hati menggerutu. Pertanyaan seperti ini dulu tidak pantas dia jawab. Hari ini benar-benar mengubah pengetahuannya. Tapi sebagai ahli terkemuka nasional, yang telah meneliti hewan peliharaan selama 20 tahun, bisakah dia menjawab tidak tahu? Tentu tidak. Situasi ini memang langka. Tapi kita harus tahu bahwa semua makhluk punya jiwa. Meskipun umumnya kecerdasan kucing terbatas, kita tidak bisa mengecualikan sebagian kecil kucing, yang juga sangat pintar. Seperti ada anjing bodoh seperti husky yang suka merusak rumah, tapi juga ada border collie yang sangat cerdas. Jadi, Xiaolei lebih pintar dari kucing biasa. Mendengar itu, Liu Ruyan tiba-tiba berpikir dan bertanya. Ya, benar. Kucing dalam kehidupan sehari-hari juga sering meniru perilaku pemiliknya. Seperti tadi menyalakan TV dan membuka camilan, mungkin dia meniru kamu tanpa sadar. Hu Cewenya tersenyum dan mengangguk menjelaskan. Kalau begitu, bermain HP juga karena Xiaolei meniru aku? Liu Ruyan mengangguk kaku. Lalu melihat ke layar, dan adanya menjadi ragu saat bertanya lagi. Ya, benar. Aku bilang apa tadi tentang main HP? Hu Ce mengangguk setengah, lalu berhenti dan segera berkata. Kemudian matanya juga melihat ke layar. Saat itu aku sudah menghabiskan satu bungkus keripik, dan berita utama juga hampir selesai. Maka aku membuka laci di bawah meja kopi, dan mengeluarkan ponsel lipat 3 merek Huawei. 110, saya mau lapor. Teman setim, kucing jadi siluman, tolong katakan ini semua tidak nyata. Ruyan, kucingmu diperlakukan sebaik itu? Punya ponsel khusus? Melihat ini, pembawa acara lama sadar, lalu bercanda dengan Liu Ruyan. Bukan, ini ponsel lamaku yang sudah tidak kupakai. Aku tidak tahu kenapa ada di laci bawah meja kopi. Liu Ruyan bersumpah dia benar-benar tidak tahu aku tertarik pada ponsel. Kalau tidak, dia sudah belikan Huawei versi terbaru. Xiaolei pasti kucing pencuri rumah,
diam-diam memindahkan ponsel. Mengenai ini, bagaimana pendapat Profesor Hu? Pembawa acara bercanda lagi, lalu menyerahkan pertanyaan pada Hu Ce. Tadi aku bilang, kucing ini memiliki kemampuan meniru yang kuat, dan sifat alaminya adalah penasaran. Jadi ketika dia melihat pemiliknya selalu memegang ponsel, dia juga akan penasaran benda apa itu. Maka setelah Ruyan mengganti ponsel lamanya, tanpa sadar dia mengambilnya. Tapi secerdas apapun kucing ini, dengan kecerdasannya pasti tidak mungkin bisa mempelajari fungsi ponsel. Karena itu dia menyimpannya di laci sampai berdebu. Baru saja tanpa sengaja dia menemukannya lagi. Hu Cewenya dengan percaya diri. Pantasan Profesor, penjelasannya masuk akal. Aku bilang mana mungkin kucing bisa main HP. Saat mereka bercakap-cakap, aku menekan tombol daya. Layar menyala, tidak ada yang memperhatikan. Mereka kembali membahas dari situasi internasional hingga pangeran kesejahteraan. Tapi ketika cakar gemuk mulai memasukkan kode sandi satu persatu, semua orang langsung menahan napas. Setelah baris tanda tanya pertama muncul di komentar siaran langsung. Layar penuh dipenuhi tanda tanya. Saat itu mereka tidak bisa menemukan kata lain untuk menggambarkan. Ketiga orang di studio juga penuh tanda tanya. Liu Eryen sedang berusaha keras mengingat kapan dia membocorkan kata sandi kepada kucing itu. Sementara pembawa acara melirik Hu Cheha dengan tatapan curiga. Dia juga tidak yakin apakah Profesor Hu bisa menjawab pertanyaan ini, sementara Hu Cheha mulai meragukan hidupnya sendiri. Berpikir apakah penelitiannya selama 20 tahun lebih. Semuanya terbuang sia-sia pada anjing. Tidak, sebenarnya dia memang meneliti anjing, tetapi di depan kamera sekarang. Dia pun terpaksa memberanikan diri bicara. Seperti yang kita katakan sebelumnya, kucing ini cukup pintar, jadi mengingat kombinasi beberapa angka bukanlah hal aneh. Tapi kemampuannya hanya sebatas mengingat kata sandi. Banyak hal di ponsel yang mustahil bisa ia lakukan. Hu Cheha mendorong kacamatanya, gugup setengah mati. Lagi pula sejak siaran dimulai, mukanya sudah babak belur berkali-kali. Meong, membuka game, aku duduk sambil merenung sejenak. Akhirnya memilih game bernama Pestisida Raja, yang juga sering kumainkan diam-diam saat Liu Eryen tidak ada. Why, beneran bisa main game? Kucing ini mau SWOT? Apa mataku rabun? Ini studio game. Tapi hostnya kenapa seekor kucing? Why, pantas saja aku sering kalah di pestisida. Ternyata kamu nggak tahu teman setimu itu manusia atau bukan. Jangan penasaran, profesor ahli yang kompeten. Sudah tidak perlu bertanya lagi karena bisa menjawab sendiri. Yang lebih mengejutkan adalah Liu Eryen, dia sudah sekian lama bersamaku. Tapi tidak tahu kalau aku punya trik seperti ini. Tapi gerakanku selanjutnya membuat semua komentar bergetar. Sampai aku dengan lincah membuka mode ranked, semua orang masih bisa melihat pangkatku dengan jelas, perunggu panas 3. Jelas belum pernah main banyak. Masuk game tanpa ragu aku langsung memilih luban kecil dan mengganti kostum jubah. Why, ini bukti nyata kan? Mau diapain lagi? Lihat wajah Profesor Hu udah memerah. Masa sih kalian semua setenang itu? Mau tenang gimana? Masa aku bilang seekor kucing pegang senapan mesin ngejar 4 orang buat dibunuh? Apa polisi nggak bakal anggap kalian gila? Wajah Hu Cheha sudah memerah ingin menjelaskan. Tubuhnya lemas terkulai di sofa. Pandangan kosong menatap kamera. Dia sekarang sangat meragukan penelitiannya selama 20 tahun lebih. Sementara itu, setelah loading aku akhirnya masuk game. Baru saja pertandingan dimulai, kulihat luban kecil yang kukendalikan. Di belakang muncul ekor kecoklatan, langsung menyerbu ke arah markas musuh lewat jalur tengah. Houyi yang lewat tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba dapat 1 kill, langsung pamer Rachel di tempat. Hehe, langsung terdengar suara tidak puas. Sebagai orang yang terlahir kembali, mana mungkin aku tidak bisa menguasai game kecil begini? Pasti ini karena kaki pendeknya. Telapak kaki yang gemuk gempal tidak bisa menekan tombol skill secara terpisah. Tapi game sudah mulai, berpegang pada prinsip tidak akan pernah menyerah menyelamatkan teman setim. Ku kendalikan luban kecil yang sudah hidup lagi untuk naik ke lane. Kali ini tanpa lari cepat. Gerakan luban kecil jelas lebih lambat, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa dia tidak sampai setengah menit sudah mati lagi. Melihat layar hitam, aku langsung menggeram. Kucing tua ini kalau nggak garang, kira aku sakit parah ya? Tunggu saja lawan, kucing ini mau serius. Beli perlengkapan lagi. Berangkat, wajahku menunjukkan ekspresi serius yang jarang terlihat. Angkat senapan mesin, lagi-lagi menerjang ke arah musuh. Namun 10 menit kemudian, markas kami meledak, terdengar siaran suara yang menyedihkan. Dengan kesal aku melaporkan semua teman setim, orang-orang ini benar-benar payah. Meskipun awalnya aku belum terbiasa dengan operasi cakar kucing. Tapi setelah memberikan 2 kill aku mulai serius. Lihat apa yang dilakukan teman-teman setim ini, situasi yang jelas-jelas menguntungkan malah kalah. Aku melihat statistik 0-13-0ku, menunjukkan ekspresi kecewa. Apalagi Houyi itu menyuruhku AFK. Sebagai kucing baik hati di era baru, mana mungkin aku AFK dan menjebak teman setim? Teman setim yang suka menghasut berbuat jahat seperti ini harus dilaporkan habis-habisan. Why, keren banget. Benar-benar kemenangan mutlak. Kemenangan? Sobat, kamu salah masuk studio ya? Enggak, temanku bilang angka tengah itu jumlah kill, makin banyak makin keren.
Kenapa? Gak kenapa-kenapa, kamu punya teman yang baik. Di studio, pembawa acara dan Liu Erien melihat layar, diam 1000 bahasa. Menghadapi komentar sempat tidak tahu harus menjawab apa. Sedangkan Hu Cheha masih terkulai di sofa, tatapan kosong tidak bicara. Saudari Erien, apakah Xiao Lei jago main? Kamu pasti sering mengajaknya main game, nanti kita tambah teman, kalau ada waktu main bareng. Sampai di sini, pembawa acara sudah tidak mau memikirkan apakah kucing main game itu ilmiah atau logis. Shock yang diberikan kucing itu sudah cukup banyak, mulai sekarang anggap saja semuanya wajar dan selesaikan siaran ini. Kok aku nggak main game sih? Liu Erien menelan ludah, agak ragu bicara. Kucing yang sehari-hari bersamanya punya sisi lain seperti ini. Shocknya lebih besar daripada pembawa acara. Gak apa-apa, kalau gitu tambah teman Xiao Lei, ajak dia main bareng. Kamu nggak keberatan kan? Pembawa acara tersenyum, sebagai pembawa acara emas, mentalitas dan kecepatan reaksi di lokasi sangat kuat. Atau aku tanyakan dulu, sadar? Liu Erien langsung mengerti, saling tersenyum dengan pembawa acara, sambil menutup mulut. Dia juga sudah pikir ulang, aku adalah kucingnya, hubungan yang terjalin sehari-hari tidak mungkin dibuang. Apapun rahasia yang masih kusembunyikan, dia tidak akan pernah meninggalkanku. Dengan begitu, beban psikologisnya langsung berkurang, dan komentar pun mulai ramai. Why, pembawa acara, istriku ajak aku satu. Ajak aku satu. Kakak Erien yang jarang main game tidak masalah, aku bisa ajari langsung. Meong sekali lagi, main satu ronde lagi. Setelah melaporkan semua teman setim, melihat antar muka yang ramai. Aku bersiap main lagi. Tapi saat itu, telinga kucingku bergerak kecil. Sepertinya mendengar suara, plak-plak-plak. Aku mencari sumber suara, melihat di luar jendela besar, seekor kucing kuning kumal sedang mengetuk kaca. Melihat ini, aku langsung meletakkan ponsel, berjalan ke jendela. Meong, terdengar. Aku bertanya dengan bahasa kucing apakah ada yang terjadi pada kucing kuning itu. Meong. Kucing kuning itu juga menjawab dengan bahasa kucing, lalu memandangku dengan ekspresi memohon. Dan di layar, aku bahkan sedikit mengerutkan kening, lalu melompat ke balkon dan membuka jendela yang sebelumnya dikunci oleh Liu Ruyan. Wah, jangan-jangan ini kucing betina yang datang mencari kakak? Ruyan, jangan lihat lagi, cepat pulang dan tangkap basah perselingkuhan. Hei, kalian diam, dengar dulu apa kata Profesor Hu. Ya, Profesor Hu cepat bangun dan analisis. Melihat sosok senior yang dengan mudah memerintah Profesor Hu, pembawa acara sedikit tersenyum getir menatap Hu Ze. Profesor Hu, apa kamu merasa tidak enak badan? Mau istirahat dulu? Pembawa acara berkata dengan senyum getir, memberi Hu Ze jalan keluar. Asalkan Hu Ze meninggalkan ruang siaran langsung, seharusnya dia tidak akan tersiksa lagi, mengingat Hu Ze sudah berusia lanjut. Jika benar-benar sakit karena marah, tim produksi juga tidak bisa lepas tanggung jawab. Tidak apa-apa, biarkan aku bangun. Dan saat itu, tatapan kosong Hu Ze kembali bersinar. Lagi pula, tentang kenapa kucing bisa menggunakan barang elektronik. Hal seperti itu di luar bidang penelitiannya. Tapi sifat sosial kucing, dia benar-benar menguasainya. Adapun jalan keluar yang diberikan pembawa acara, dia sekarang tidak membutuhkannya lagi. Yang dia butuhkan sekarang adalah, bantu aku bangun, aku ingin mulai pamer. Semuanya tenang. Kita semua tahu kucing adalah hewan soliter, tapi kucing juga memiliki lingkaran sosialnya sendiri. Biasanya, meskipun kucing hidup sendiri, mereka tetap menjalin hubungan dengan kucing di sekitarnya. Dan dalam suatu lingkaran, kucing juga memiliki seorang pemimpin. Kita tahu Xiao Lei sangat pintar, jadi saya menduga, Xiao Lei adalah pemimpin dari lingkaran kucing di sekitar sini. Hanya saja sifat kucing sebagai hewan peliharaan sangat tidak suka bergaul, jadi meskipun memiliki lingkaran, kohesi mereka tidak akan terlalu besar. Profesor Hu semakin bersemangat, dan keyakinan di matanya semakin berkurang. Dan kita bisa lihat, kucing kuning kecil ini tubuhnya sangat kotor, sehingga bisa disimpulkan kalau ini kucing liar. Lalu, alasan kenapa kucing liar mencari Xiao Lei, kalian pasti bisa menebaknya dengan mudah. Benar, sebagai seorang pemimpin, kamu harus rela berbagi. Setelah Profesor Hu selesai bicara, kacamatanya sedikit memantulkan cahaya. Penuh percaya diri dan tajam. Wah, Profesor Hu bangkit lagi, pria itu kembali. Di ruang siaran langsung, pembawa acara dan Liu Ruyan melihat komentar yang aktif, dengan ekspresi antara ingin tertawa dan menangis. Tapi siapa yang benar siapa yang salah, mereka sendiri tidak yakin. Soalnya, dari hasil babak pertama, Hu Ce, Profesor Hu benar-benar omong kosong, tidak ada satupun yang benar. Tunggu sebentar, aku akan buka jendelanya. Baru saja hendak melompat keluar jendela, sepertinya teringat sesuatu, bergumam sebentar lalu berlari kembali. Pertama, letakkan ponsel kembali ke laci, lalu berlari ke rak makanan kucing di sudut. Xiao Lei sangat langka. Pantas saja Profesor Hu benar-benar paham betul sifat kucing. Melihat ini, pembawa acara juga menunjukkan ekspresi terkejut, memuji Hu Ce. Soalnya, dia salah sepanjang permainan. Akhirnya berhasil menebak dengan benar. Ada kemajuan,
tentu perlu diberi semangat. Hehehe, Huce mendengar itu. Tertawa senang. Yang tidak dia katakan adalah, saat dia memprediksi perilakuku, selain sifat sosial kucing pada umumnya, dia juga secara bawah sadar menggunakan sudut pandang manusia. Aku bilang kenapa makanan kucing di rumah habis begitu cepat, tapi kucing tidak kelihatan gemuk. Ternyata, walau dijaga siang malam, pencuri dalam rumah susah dicegah. Melihat pemandangan ini, Ruyan juga berkata dengan ekspresi antara ingin tertawa dan menangis. Dia tidak menyangka makanan kucing yang dibelikan untukku, ternyata disumbangkan ke kucing liar. Untuk sesaat, dia tidak tahu apakah harus memuji aku punya hati, atau memarahi aku makan di luar. Kamu sambung. Aku mendorong makanan kucing ke jendela dengan kepalaku. Xiao Le kuning segera menggigit kantong makanan kucing dengan giginya. Kemudian kedua kucing bekerja sama dengan lancar memindahkan makanan kucing itu. Hal seperti ini cukup umum terjadi di kalangan hewan peliharaan. Paling-paling orang hanya kagum pada kecerdasan kucing, jadi tidak menimbulkan kegemparan besar. Tapi hal selanjutnya membuat para netizen. Kantong makanan kucing ini meskipun tidak besar, tapi sangat sulit dipindahkan bagi kucing. Barusan aku memindahkannya dari rak ke ambang jendela. Tidak hanya butuh tenaga besar, tapi juga menghabiskan waktu lama. Jadi sekarang, bagaimana cara memindahkannya? Kantong makanan kucing ini menjadi masalah. Meo meo meo, aku terlihat merenung sejenak, lalu berkomunikasi dengan Xiao Le kuning. Meo, mulai. Saat aku memberi perintah, aku dan Xiao Le kuning sama-sama mengerahkan tenaga, langsung mengangkat makanan kucing itu. Setelah mengangkat kantong makanan kucing, aku berjalan perlahan ke samping, memberi isyarat pada Xiao Le kuning, lalu Xiao Le kuning mendorong perlahan dengan kaki depannya. Kantong makanan kucing perlahan jatuh. Meskipun kantong itu mendarat di punggungku, aku mendengus kecil, menopangnya dengan tubuhku. Melihat itu, Xiao Le kuning juga cepat merunduk, menyelinap masuk dari celah di sisi lain. Lalu cakarku sedikit melengkung, Xiao Le kuning tidak perlu tenaga lagi. Kantong makanan kucing langsung terangkat, bertumpu di punggung kedua kucing. Setelah bersama-sama mengangkat makanan kucing, kedua kucing menyesuaikan posisi lagi, memastikan keseimbangan kantong, lalu berjalan keluar dengan gaya sombong. Wah, 666, kucing ini memang sepintar itu. Melihat gerakan kedua kucing itu, pembawa acara langsung membelalakan mata, kaget. Kemampuan kerja sama pembagian tugas ini, meskipun terlihat jauh lebih sederhana daripada barang elektronik, tapi bisa memikirkan cara seperti ini. Membutuhkan kecerdasan dan pengalaman hidup yang tidak sedikit. Apa ini benar-benar bisa dilakukan seekor kucing? Heboh, saya sudah menganalisis dengan jelas tadi. Xiao Le, kucing ini berbeda dari kucing lain, memiliki kecerdasan tinggi. Jadi, memikirkan cara seperti ini sebenarnya tidak mengherankan. Mendengar itu, Huce langsung bersuara. Pembawa acara langsung penuh tanda tanya. Bukannya Profesor Hu, kamu bicara dari tadi. Tiba-tiba berubah pikiran, Liu Ruyan juga terlihat terkejut menatap Huce. Apa jangan-jangan Profesor Hu ini juga sudah menjadi penggemar setia Xiao Le? Dan saat itu aku dan Xiao Huang membawa makanan kucing, berkelok-kelok melewati kawasan villa, sampai ke sebuah lahan kosong di luar. Meong, makanan kucingku letakkan, aku tarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan suara kucing yang menggema di seluruh lahan kosong, dan kemudian aku melihat bayangan yang sulit dipercaya. Kucing-kucing mulai berdatangan dari segala arah, ada kucing liar yang kotor, ada juga kucing peliharaan yang terawat. Berwarna-warni, ada kucing calico, kucing oranye besar, British Shorthair, dan berbagai jenis lainnya. Semuanya berkumpul di sini. Kalau dihitung, ada lebih dari 100 ekor. Sesampainya di sini, kucing-kucing itu tidak berantakan. Malah berbaris rapi berdasarkan tinggi dan gemuk, sementara aku melompat ke atas tunggul pohon, mataku mengamati ke bawah. Wah, sepertinya urusan kucing sebagai mata-mata dari planet kucing di bumi sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Aku sudah bilang, kucing punya lingkaran pertemanan sendiri. Dan di lingkaran ini, mereka juga punya pemimpinnya sendiri. Xiao Le adalah pemimpin lingkaran kucing di sekitarnya. Ini sama sekali tidak aneh. Hanya saja anggota lingkaran kucing ini lebih banyak dari yang kukira. Tatapan terkejut dari pembawa acara dan Liu Ruyan tertuju padaku, Huce kemudian menjelaskan lagi. Sebenarnya, lebih dari 100 kucing berbaris rapi sudah mengubah pemahamannya. Saat dia pulih dan sadar, dia masih berpikir tentang kenapa kucing bisa bermain barang elektronik, dia tidak mau memikirkannya lagi. Tapi soal sifat sosial kucing, dia paham betul. Sekarang sepertinya dialah yang dipahami. Xiao Le tetap bosnya. Liu Ruyan menatap layar, lama tidak bisa sadar. Xiao Le yang penurut dan manis di depannya, ternyata di belakang layar adalah bos geng kucing. Ini terdengar seperti cerita yang hanya ada di novel. Lalu, kenapa Xiao Le tiba-tiba memanggil anggota lingkaran kucing untuk berkumpul? Pembawa acara Wen Yan bertanya dengan penuh tanda tanya, tapi ucapannya terpotong. Huce mendengar itu langsung bingung. Bagaimana dia tahu kenapa sekelompok kucing tiba-tiba berkumpul? Tapi sebagai pakar tamu acara, dia terpaksa menjawab, mungkin, seharusnya, barangkali cuma kumpul biasa saja, untuk membagikan makanan kucing yang dicuri kepada anggota.
Tapi peranggeng kucing pasti tidak mungkin. Seperti yang kukatakan sebelumnya, kucing adalah hewan sosial. Meskipun punya lingkaran pertemanan, tapi kekompakannya sangat berbeda dengan hewan kelompok lainnya. Selain itu, sifat kucing sangat hati-hati. Mana mungkin perang? Memang analisis Huce masuk akal. Tapi pembawa acara masih merasa ada yang aneh. Saudara-saudara, hari ini aku mendengar kabar buruk. Tempat sampah Xiao Huang dan yang lainnya telah direbut. Seorang saudara tewas. Saat pertama kali mendengar ini, perasaanku sangat berat. Apakah kita sebagai kucing hanya bisa diam saja saat musuh datang? Setelah kupikirkan lama, kita tidak boleh biarkan darah saudara kita tumpah sia-sia. Saudara-saudara, berperang mungkin berarti mati. Tapi lari hanya akan membuat kita bertahan hidup seadanya. Saudara-saudara, kita sebagai kucing, sebagai satu kesatuan, saat menghadapi hal seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berani maju, menggunakan cakar kita untuk menembus kepala musuh. Menggunakan gigi tajam kita untuk merobek dada musuh, menggunakan tubuh kita untuk melawan invasi. Saudara-saudara, mari kita bersatu membalas dendam untuk saudara kita. Aku berdiri di atas tunggul pohon, berpidato dengan penuh semangat dalam bahasa kucing. Mataku menunjukkan keteguhan. Tubuhku memancarkan cahaya. Meong, balas dendam, balas dendam. Darah kucing-kucing itu benar-benar terbakar. Bulu-bulu mereka berdiri tegak, suara meong menggema ke langit, bergema di seluruh ruang siaran langsung. Wah, dokter bahasa kucing, ini terjemahanmu? Aku akui kamu mungkin bukan penerjemah yang baik, tapi setidaknya kamu orator yang hebat. Aku juga tidak mau serepot ini, tapi aku terjemahkan apa adanya dari kata-kata ke-6, tidak berani mengubah satu kata pun. 666, kamu terlalu pandai mengarang. Wajahmu yang terlihat tersinggung hampir membuatku percaya. Profesor Hu melihat komentar di layar, pikirannya berhenti. Dan dia punya firasat buruk. Baru saja dia berjanji dengan yakin bahwa perang geng kucing pasti tidak akan terjadi. Tapi melihat api di mata setiap kucing, membuat dia ragu. Sebagai profesor yang telah meneliti hewan peliharaan selama puluhan tahun, dia sangat paham dengan emosi kucing ini. Bahkan orang biasa pun pasti tahu arti bulu kucing berdiri. Itu artinya kucing benar-benar marah, siap berkelahi. Profesor Hu, bagaimana pendapatmu tentang ini? Benar saja, pembawa acara setelah mendapat komentar dari penonton, langsung menatap Huce. Huce menelan ludah. Bagaimana pendapatku? Tentu saja aku duduk melihat. Saat ini jika dia bilang kucing-kucing itu akan berperang, itu berarti dia membantah ucapannya sendiri, muka ditampar sendiri. Setelah berpikir, Huce merasa lebih baik dia yang menampar dirinya sendiri dengan ringan. Maka dia berkata, aku akui, analisaku tadi mungkin agak keliru. Harus kuakui, Xiaole tidak hanya sangat pintar, tapi juga punya bakat memimpin. Dia menggunakan kemampuan karisma kucingnya. Berhasil mengubah pemahamanku tentang kucing. Kita lihat sekarang, setiap kucing sudah mulai mengembangkan bulunya. Apa arti bulu kucing berdiri? Semua orang sudah tahu. Jadi menurutku, pertempuran kali ini sudah tidak bisa dihindari. Hanya saja aku penasaran, hewan apa yang bisa menjadi musuh kelompok kucing seperti ini? Apakah kelompok kucing lain, atau hewan lain? Sepanjang waktu, Huce tersenyum, menutupi kegugupannya. Karena merasa sudah menangani dengan baik, dan tidak ada yang membahas kejadian tadi, dia lega dalam hati. Kalau terjemahan penggemar dokter bahasa kucing, apakah bisa dipercaya? Pembawa acara Wen Yan mengangguk. Sekarang hampir semua penggemar percaya bahwa perang geng kucing tidak bisa dihindari. Dia hanya khawatir Profesor Hu terus keras kepala, lalu kena stroke. Melihat perubahan sikap Profesor Hu, dia merasa lega, lalu bertanya lagi, aku bilang, bahkan aku tidak bisa menulis pidato segitunya. Kamu percaya? Huce mendengar itu tersenyum. Kalau perang geng kucing, apa Xiaole akan terluka? Suasana ruang siaran langsung sangat meriah, tetapi hanya Liu Ruyan yang cemas melihat layar. Akhirnya ia berkata, ratusan kucing seperti ini mungkin tidak berarti bagi manusia, tetapi bagi kucing, jumlah ini benar-benar besar. Oleh karena itu, ia sangat khawatir akan keselamatanku. Mendengar ini, pembawa acara dan Profesor Hu langsung tertawa. Nona Ruyan, jangan khawatir. Saya akan segera meminta tim acara untuk mengirim orang ke sekitar untuk berjaga. Jika Xiaole dalam bahaya, mereka bisa langsung menyelamatkannya. Pembawa acara langsung bereaksi. Dengan cepat ia memberi isyarat ke arah belakang panggung. Ia memang seharusnya berpikir bahwa perkelahian besar sebesar ini pasti akan ada korban. Jika Xiaole celaka, itu juga akan menjadi kerugian besar bagi tim acara. Terlebih lagi, ia juga tidak ingin melihat kucing yang lucu dan pintar ini mengalami kecelakaan. Xiaole sangat pintar, Nona Ruyan, tenanglah. Dia pasti tahu cara menjaga diri. Profesor Hu juga sadar dan segera berbicara untuk menenangkan perasaan Liu Ruyan. Bagaimanapun, ia telah bekerja di bidang penelitian hewan peliharaan selama puluhan tahun, dan ia paham betapa beratnya kehilangan hewan peliharaan bagi pemiliknya. Mendengar itu, Liu Ruyan bersemangat, menatap mereka berdua dengan penuh rasa terima kasih, tetapi masih sedikit khawatir.
Dan pertanyaan selanjutnya membuat hatinya langsung tercekat. Wah, kalian menyebut ini menjaga diri? Kakak Le? Jangan. Cepat, cepat. Ada siapa di sini? Cepat selamatkan Kakak Le. Di mana tim acara? Sudah sampai belum? Terlihat dalam layar aku membawa sekelompok kucing. Mulai bergerak menuju tempat pembuangan sampah. Melihat lingkungan sekitar yang semakin kumuh dan kotor, para penggemar di ruang siaran langsung tidak tenang. Terjemahan kucing dan dokter di tempat sampah? Mungkin benar. Dan setelah aku memutar balik tumpukan sampah yang seperti gunung kecil, akhirnya bertemu dengan musuh kali ini, seekor anjing mastif berbulu hitam, yang sedang mencari sesuatu di tumpukan sampah. Tubuhnya yang kekar memancarkan aura ganas dan menakutkan, sepasang mata merah bengis, semuanya menunjukkan bahwa musuh kali ini tidak biasa. Melihat anjing ganas itu muncul di layar, semua orang tercengang. Anjing ganas adalah jenis anjing besar. Terkenal karena kesetiaan dan keganasannya, di padang rumput ada pepatah, satu mastif melawan 3 serigala. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya hewan ini. Tapi sekarang lawan sekelompok kucing kami adalah hewan yang begitu buas, seketika membuat semua orang gelisah. Seharusnya tidak akan terjadi perkelahian. Kucing memiliki ketakutan alami terhadap anjing, apalagi anjing ganas yang bertubuh sebesar ini. Melihat Liu Ruyan gelisah, Profesor Hu segera tersadar, lalu berkata, kucing adalah hewan yang sangat berhati-hati. Saat bertemu hewan yang lebih besar dari mereka, biasanya mereka memilih untuk menghindar, dan berkat tubuhnya yang lincah, biasanya mereka bisa kabur. Inilah sebabnya di pedesaan sering terlihat sekelompok anjing mengejar kucing. Namun tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, saya juga merasa Xiao Le sangat pintar. Seharusnya tidak akan gegabah seperti itu. Pembawa acara juga ikut menenangkan Liu Ruyan. Karena jika benar-benar bertarung, menghadapi mastif yang bertubuh besar, dia tidak punya peluang sama sekali. Liu Ruyan gelisah, tangannya menggenggam erat, keringat membasahi telapak tangannya. Setelah mendengar kata-kata pembawa acara dan Profesor Hu, ia terus menatap layar dengan tegang, tetapi tak sesuai harapan. Terlihat aku sudah paling depan berlari ke depan mastif, sementara ratusan kucing di belakangku tampak ragu-ragu dan tidak terlihat. Meong, kamu mastif yang membunuh saudaraku? Mastif menatap kucing kecil yang tiba-tiba muncul, matanya menunjukkan ekspresi bingung. Hewan sekecil dan selemah ini seharusnya takut padaku, bukan? Kenapa dia berani berdiri di depanku dengan percaya diri? Dan begitu agresif, aku juga tidak banyak bicara, kaki belakang sedikit mendorong, langsung melompat. Kaki depan dengan cepat diayunkan, 2 tamparan, plak-plak, mendarat di wajah mastif. Meong, kamu tahu ini wilayah siapa? Berani cari masalah? Selesai menampar, aku mundur selangkah. Berdiri di atas gunung sampah, menegurnya dari atas ke bawah, seolah di depannya. Bukan mastif yang ganas dan besar, melainkan seekor kucing kecil yang malang dan tak berdaya. Mastif juga terpukul, setengah linglung, belum pulih. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa makhluk kecil yang lemah di matanya berani menamparnya. Tapi setelah ia sadar, kedua matanya perlahan menjadi semakin merah, aura brutal menyelimuti sekelilingnya. Suara geraman rendah keluar dari tenggorokannya, jelas ia marah. Tamparanku baginya. Meskipun tidak terlalu menyakitkan, tapi sangat menghina. Ditampar oleh makhluk kecil yang lemah ini. Berhasil membangkitkan kemarahannya. Saat ini ia hanya ingin mencabik-cabik kucing itu menjadi potongan-potongan, dan memakannya sedikit demi sedikit. Dan para penggemar di ruang siaran langsung tercengang. Wah, Kakak Le? Apa yang baru saja terjadi? Apa aku salah lihat? Kakak Le benar-benar melompat dan memberi 2 tamparan pada mastif. Awas, mastif akan menyerang. Melihat komentar terakhir, ruang siaran langsung menjadi tegang. Semua orang menatap layar dengan penuh ketegangan. Merasakan bahwa setelah penghinaan sebesar itu, sinar kejam di mata mastif semakin jelas, geraman di tenggorokannya semakin marah. Gigi tajam berkilau dingin, mulut besar bagaikan jurang, lututnya mulai menekuk. Akan segera menyerangku. Meong, saudara-saudara, keluar. Seekor kucing dengan ekor seperti trompet. Kamu pikir besar badanku sudah hebat? Melihat gerakan mastif, aku dengan tenang melambaikan tangan. Seketika, tak terhitung banyaknya kucing muncul dari berbagai tempat. Ada yang berdiri di atas gunung sampah dengan tatapan waspada, ada yang di sudut dengan gigi terlihat. Tak terhitung kucing berjalan ke arah sini. Puncak gunung sampah, lereng, kaki gunung, di balik sudut, di tepi semak. Saat ini seolah ada kucing yang tak terbatas, telah mengepung mastif. Melihat jumlah kucing sebanyak itu. Dan sepertinya masih ada kucing yang tak terhingga datang. Aokuan tertegun, meskipun di matanya kucing-kucing ini masing-masing adalah makhluk kecil yang lemah, tetapi ketika mereka berkumpul, mereka menjadi raksasa yang besar. Meskipun ia kuat dan bertubuh lebih besar, ia juga tidak terkalahkan. Menghadapi begitu banyak kucing, ia sama sekali tidak punya peluang untuk bertahan. Langkahnya mulai mundur ragu-ragu, dan matanya menunjukkan kewaspadaan. Jelas-jelas penakut, ya, Meong. Bukankah kamu tadi sombong? Peta umpet apa? Berani-beraninya rebut wilayahku? Tapi tak disangka, langkahnya belum mundur jauh,
kucing itu muncul lagi di depannya dan tanpa basa-basi melompat. Memberinya 2 tamparan lagi. Namun menghadapi begitu banyak kucing, ia marah tapi tak berani bicara. Hanya menggeram dalam. Tapi matanya sudah mengkhianatinya, tidak ada perasaan ganas dan kejam. Melainkan menjadi menghindar dan mundur. Guk, maaf, aku salah, kini ia sudah tahu. Tempat pembuangan ini adalah wilayah kucing itu, dan ia baru saja merebut wilayah serta mengusir kawanan kucing itu. Sekarang lawan datang untuk membalas dendam. Dia salah, kau masih tahu salah, waktu membunuh saudaraku, kenapa tidak tahu salah, melihat Aokuan yang rendah hati di bawah. Aku tanpa basa-basi melompat dan memberinya tamparan lagi, berkata dengan marah, Guk, aku tidak membunuh saudaramu. Aokuan mendengar itu langsung bingung. Siapa? Siapa yang memfitnahnya? Kucing-kucing itu sangat lincah. Melihatnya datang langsung bubar dan melarikan diri dari tempat pembuangan. Dan ia sama sekali tidak pernah membunuh kucing manapun. Kalau tidak, apalagi yang ia cari di tumpukan sampah ini? Aokuan saat itu tiba-tiba merasa lebih tidak bersalah daripada Doe. Aku juga tertegun, tatapan penuh telaah langsung tertuju pada Xiao Huang. Ekspresi Aokuan tidak seperti berbohong. Meong, Kale, aku juga tidak tahu. Waktu menghitung jumlah kucing di tempat itu. Memang ada satu saudara yang hilang. Xiao Huang segera berdiri dan berkata sedikit ketakutan. Biarpun diberi 10 kali keberanian. Ia tidak berani menipu Kale. Kale memang baik kepada saudara-saudara, selalu berbagi makanan. Tapi Kale paling benci kalau ada yang menipunya. Meong, aku mengerutkan dahi, mulai berpikir. Saat itu sunyi senyap di sekeliling. Xiao Huang menatapku dengan cemas. Aokuan menunduk tanpa berkata. Aokuan benar-benar tidak mengerti. Kenapa saat ia seenaknya berkelahi di kota, ia harus bertemu dengan sekelompok kucing ini. Saat aku termenung, komentar sudah meledak. Wah, ini masih kucing imut, langsung menampar Aokuan 3 kali. Aokuan tidak berani bersuara. Di ruang siaran, Liu Ruyan melihatku selamat, akhirnya lega. Profesor Hu menatap dengan mata terbelalak. Melihat komentar yang memenuhi layar, seekor kucing berani melawan Aokuan secara langsung. Ini masih bisa disebut anak sapi yang tidak takut pada harimau. Tapi kalau kucing ini juga bisa menggunakan strategi perang, jangan terlalu tidak masuk akal. Kucing ini pasti sudah jadi siluman. Atau berubah dari manusia, kita harus percaya pada sains. Sebenarnya banyak hewan yang sangat pintar. Saat menghadapi musuh kuat, mereka juga punya strategi. Profesor Hu tersenyum lebih jelek dari menangis. Apa ini masuk akal? Masuk akal apanya? Ia sendiri sangat ragu. Apakah kucing ini benar-benar berubah dari manusia? Atau sudah jadi siluman. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Ini siaran langsung di semua platform. Apa ia harus menyebarkan tahayul feodal, reinkarnasi jiwa, atau hewan jadi siluman? Tapi Xiao Leiku memang pintar. Saat itu Liu Ruyan juga tersenyum, cukup senang. Ia sudah tenang karena aku selamat. Tapi Profesor Hu mendengar itu, sudut mulutnya berkedut. Ia puluhan tahun bekerja di penelitian hewan, belum pernah melihat hal seperti ini. Ini bukan sekadar pintar. Ini benar-benar monster. Lalu Profesor Hu, menurut Anda apa yang akan dilakukan Xiao Lei selanjutnya? Pembawa acara bertanya dengan suara lembut. Meskipun terkejut, ia tidak lupa bahwa ini siaran langsung seluruh jaringan. Selanjutnya, Profesor Hu merasa pusing. Bagaimana ia tahu apa yang akan dilakukan kucing nakal ini selanjutnya? Ia melirik komentar dan ragu-ragu berkata, analisis penggemar ini sangat masuk akal. Melalui analisis perilaku hewan, kita bisa melihat bahwa pasti ada kejadian tak terduga di lokasi. Xiao Lei seharusnya akan menyelesaikan kejadian itu. Profesor Hu puas mengelus janggut kambingnya. Untung ia cepat tanggap, jadi tidak dipermalukan di depan umum. Tapi para penggemar saat itu penuh tanda tanya. Mendengar kata-katamu seperti mendengar kata-kata. Analisis Profesor Hu masuk akal, tapi tidak mengatakan apa-apa. Di lokasi, setelah berpikir sejenak, aku akhirnya sadar. Menatap Aokuan yang menunduk dan Xiao Huang yang tegang, aku berkata pelan. Perkara ini akan kuselidiki. Aku tidak akan menuduh anjing baik secara salah. Setelah itu, Xiao Huang dan Aokuan langsung lega. Sedangkan aku melangkah dengan gaya elegan, kembali ke depan Aokuan. Aokuan yang baru lega. Langsung tegang lagi. Merasakan sakit di pipi yang belum hilang bengkaknya, ia khawatir akan ditampar lagi. Meong, siapa namamu? Apa kamu tertarik ikut denganku? Aku menatap Aokuan dengan tatapan penuh telaah, bertanya pelan. Kelompok kucing yang kukumpulkan memang besar. Tapi menghadapi kelompok yang benar-benar mengancam, mereka tidak berdaya. Seperti hari ini saat menghadapi Aokuan. Jika aku tidak menggunakan sedikit trik, mungkin sudah celaka. Karena itu aku ingin seorang prajurit kuat. Dan jelas Aokuan adalah pilihan yang bagus. Saat kata-kataku diterjemahkan oleh Dr. Mao Yu, ruang siaran kembali meledak. Wah, seekor kucing mau menjadikan Aokuan sebagai anak buah? Dr. Mao Yu, apa terjemahanmu bisa lebih tidak masuk akal lagi?
Kau sekarang juga tidak punya rumah. Ikut denganku, aku akan bagikan daging, dan kau dapat kuahnya. Bagaimana? Melihat keraguan Aokuan. Aku melompat, menepuk pundaknya, lalu berkata pelan. Karena Aokuan sampai harus mencari makan di tempat pembuangan. Pasti ada kesulitan yang tidak bisa diungkapkan. Bagiku, ini juga kesempatan untuk memperkuat kekuatanku sendiri. Lagi pula, meskipun terlahir kembali sebagai kucing, aku tidak ingin hidup dengan tenang begitu saja. Di mata anjing mastif itu, muncul sorot ketertarikan. Setelah ragu sejenak, akhirnya ia berkata, kalau begitu, aku ikut kau, kakak. Anjing mastif itu juga memiliki kecerdasan tertentu. Ia mengerti bahwa aku mampu mengumpulkan sekelompok kucing sebesar ini, pasti memiliki kemampuan yang luar biasa. Dirinya kini tak punya rumah, lebih baik mengambil risiko daripada hidup dalam ketakutan. Soal apakah memalukan mengakui seekor kucing sebagai kakak, itu tidak ada dalam pertimbangannya. Apa yang lebih menyakitkan daripada kelaparan? Baik, kalau begitu kau ikut denganku. Kerja keraslah, mulai sekarang panggil aku Bos Le. Melihat mastif itu setuju, aku langsung tersenyum lega. Aku melompat dan menepuk kepala anjing mastif itu, lalu berkata, sekarang saatnya membersihkan namamu yang tercemar. Dengar, semua kucing, segera cari keberadaan saudara-saudara yang hilang. Aku ingin tahu siapa yang berani macam-macam. Berani menyentuh saudaraku? Begitu aku selesai bicara, ratusan kucing langsung bergerak, berpencar ke segala arah untuk mencari. Sementara itu, mastif itu mengangkat kepalanya dengan perasaan semakin tertekan. Menyentuh saudara Bosle berarti menyentuh saudaraku sendiri, apalagi aku hampir difitnah karenanya. Kau baru datang, urusan seperti ini serahkan saja pada mereka. Ayo, aku antar kau mengisi perut dulu. Melihat ekspresi mastif itu, aku mengangguk puas. Anjing adalah hewan yang sangat setia. Jika ia sudah mengakui dari lubuk hatinya, hampir mustahil ia akan berkhianat. Tidak seperti beberapa pengkhianat. Guk-guk, Bos Le. Mendengar itu, mastif itu langsung sangat gembira. Ia sudah sehari tidak makan. Perutnya sudah keroncongan kelaparan. Karena itulah ia terpaksa datang merebut tempat sampah, tapi itu adalah wilayah kekuasaan si kucing kuning dan kawan-kawan. Dengan begitu, ia juga bisa melarikan diri jika terjadi masalah. Dari percakapan, aku tahu nama anjing ini adalah Xiongba, nama yang sangat gagah dan berwibawa. Sangat cocok dengan penampilannya. Sementara dalam perjalananku, layar komentar kembali ramai. Wah, Bos Le benar-benar berhasil menaklukkan mastif itu. Astaga, apa yang kulihat, seekor mastif menjadi anak buah kucing, dan di ruang siaran, pembawa acara Sanyuan juga saling melongo, lama tak bisa sadar. Apa yang mereka lihat? Mereka melihat dengan mata kepala sendiri seekor kucing menaklukkan mastif sebagai anak buah. Saat itu, hati Liu Ruyan campur aduk. Ia tidak tahu ternyata kucingnya di luar begitu berkuasa. Sedangkan Profesor Wu melotot, matanya sedikit kosong. Selama bertahun-tahun, apa yang sebenarnya ia teliti? Pembawa acara pun tampak canggung. Hal seperti ini sudah terjadi. Bagaimana aku masih bisa jadi presenter? Profesor Hu, menurutmu apakah terjemahan kucing dan dokter itu masuk akal? Akhirnya, setelah lama, kedua pembawa acara tersadar dan bertanya kepada Hu. Ia juga ingin tahu siapa sebenarnya kucing dan dokter itu. Apakah terjemahan-terjemahan itu hanya kebetulan di Huzhou? Atau benar-benar memiliki kemampuan seperti itu? Seharusnya, mungkin ada benarnya, kata Profesor Hu dengan gemetar, sudah bingung harus bicara apa. Tapi ia masih menenangkan diri dan melanjutkan, karena terjemahan kucing dan dokter tampaknya lebih akurat daripada predikiku. Lalu menurutmu, kemana Xiaolei akan membawa mastif itu untuk makan? Pembawa acara berpikir sejenak lalu bertanya lagi. Menurutku, Xiaolei akan membawa mastif itu pulang untuk makan makanan kucing. Bagaimanapun, makanan kucing juga bisa dimakan anjing, kandungannya tidak jauh berbeda. Selain itu, aku tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Xiaolei sepintar apapun, tidak mungkin membawa mastif ke restoran dengan uang dan memesan semangkuk mie, kan? Profesor Hu mengangguk, menganalisis secara logis dan hati-hati. Itu adalah hasil pemikiran mendalamnya. Kali ini pasti tidak salah lagi. Pandangan pembawa acara beralih ke Liu Ruyan. Dengan tatapan yang jelas, ia bertanya, Ruyan, konsumsi makanan kucing di rumahmu pasti besar setiap bulan, kan? Karena mastif sebesar itu pasti punya nafsu makan besar. Ditambah lagi dengan pencurian makanan kucing sebelumnya, sepertinya ini bukan pertama kalinya. Liu Ruyan mengerutkan kening, berpikir sejenak dengan ragu sebelum menjawab, dan di makanan kucing hampir tidak ada persediaan. Jika Xiaolei memberikan semuanya ke mastif, maka ia sendiri akan kelaparan. Konsumsi makanan kucing di rumahku selalu wajar. Jika tidak, ia pasti sudah lama menyadari ada yang tidak beres. Oh, ada apa? Pembawa acara terkejut mendengarnya, ekspresi Liu Ruyan tidak seperti orang yang berbohong. Tapi aku memelihara ratusan kucing di luar. Meskipun tidak setiap kali aku perlu memberi mereka makan, kadang-kadang itu adalah pengeluaran yang sangat besar.
Liu Ruyan pasti tidak mungkin tidak menyadarinya. Sementara itu, Profesor Hu mendengar perkataan Liu Ruyan, hatinya langsung terasa hampa. Jika tebakannya tidak salah, prediksinya yang matang kali ini mungkin kembali meleset. Saat itu, aku sudah membawa mastif itu kembali ke sekitar villa. Meong, ikut aku. Aku memimpin, mendorong pagar villa. Xiongba mengikutiku dengan hati-hati dari belakang, sambil bertanya ke satu arah. Xiongba sedikit terkejut, baru menyadari bahwa di taman bunga sekitar 10 meter dari pintu, ada sebuah bungkusan kuning. Panjang dan lebar bungkusan itu sekitar setengah meter. Itu adalah kantong plastik yang dibungkus rapat dengan selotip kuning. Xiongba mendengar itu tentu tidak banyak bicara. Ia maju dan mengambil bungkusan itu dengan mulutnya. Wah, paket Bosley? Apa tidak terlalu keterlaluan? Kalau Bosley tidak bilang, aku kira itu punya orang lain. Jangan bicara para penggemar. Bahkan 3 orang di ruang siaran pun bingung. Ruyan, apakah ini paket yang kamu beli? Pembawa acara menelan ludah, bertanya tidak percaya kepada Liu Ruyan. Mustahil ini dibeli Xiaole sendiri, kan? Aku juga tidak tahu. Liu Ruyan mendengar itu tersenyum pahit. Ia tidak ingat baru-baru ini membeli paket, dan paketnya sendiri tidak akan diletakkan sejauh itu oleh kurir. Tapi bicara soal paket, sepertinya ia memang sering melihat bungkusan di tempat itu, tapi tidak terlalu memikirkannya. Ia kira itu milik tetangga, atau sementara diletakkan petugas kompleks. Namun, ia sama sekali tidak menyangka. Ternyata itu adalah paketku sendiri. Pembawa acara Wei Nyan langsung tenggelam dalam pikirannya. Apa kucing Liu Ruyan juga bisa memberi gaji? Kalau tidak, dari mana uang kucing itu untuk membeli barang? Tapi melihat kebingungan Liu Ruyan, ia tidak melontarkan pertanyaan itu. Karena ia kira-kira sudah mengerti, Liu Ruyan sama sekali tidak tahu apa-apa. Aku dan Xiongba berjalan santai masuk ke villa. Pintu besar di belakang tertutup otomatis. Yang terlihat adalah lorong batu dan taman, serta koridor berkelok yang temaram. Aku berjalan di depan dengan langkah kucing yang sombong, sementara Xiongda mengikuti di belakang sambil menggigit paket. Sekarang dia sudah paham bahwa Lege benar-benar menganggapnya sebagai orang dalam. Kalau tidak, mana mungkin dia dibawa pulang. Melewati koridor dan paviliun, sampai di depan pintu kamar, aku memasukkan kode sandi satu lapis lagi. Pintu terbuka, aku masuk dengan langkah santai, langsung menekan tombol lift. Sementara Xiongda tetap menggigit paket tanpa berani kendur sedikit pun. Dia ingin tahu kenapa Lege begitu pintar. Urusan buka pintu pakai kode sandi saja dia tidak bisa pelajari. Perasaan yang diberikan Lege padanya sama sekali tidak seperti seekor kucing, melainkan sosok manusia yang sulit ditebak. Tak lama kemudian pintu lift terbuka, aku masuk dan menekan lantai 2 bawah tanah. Xiongda mengikuti di belakang. Di dalam lift, akhirnya dia bisa meletakkan paket di lantai, mengistirahatkan mulutnya. Wow, di bawah villa ini ternyata ada 2 lantai. Luas sekali. Dan lift sekarang sudah berhenti di lantai 2 bawah tanah. Pintu lift terbuka, aku melangkah keluar dengan gaya kucing, lalu berhenti di depan pintu sebuah kamar kecil di sudut. Kunci sidik jari sandi yang sama. Aku dengan cekatan maju memasukkan sandi, pintu terbuka dengan bunyi. Ini ruangan yang tidak besar, sangat gelap. Tapi setelah aku menekan sakelar, ruangan menjadi terang. Penonton melalui kamera di kalung bisa melihat seluruh ruangan ternyata penuh dengan berbagai macam paket. Jangan bilang kalian. Ini semua barang belanja online Lege? Wow, satu ruangan penuh paket, berapa banyak uang yang dihabiskan? Dan di ruang siaran langsung, tatapan pembawa acara. Tanpa sadar beralih ke Liu Ruyan, wajahnya sulit menyembunyikan keheranan. Apa Liu Ruyan sejak awal sudah tahu keistimewaan Xiaole? Kalau tidak, bagaimana menjelaskan ruangan ini? Villa kamarnya terlalu banyak kamar. Sama sekali tidak terpakai. Dan aku juga tidak memperhatikan. Tapi ruangan ini aku punya kesan. Suatu hari aku tidak sengaja menemukan kamar ini, saat ingin membukanya, baru sadar sandi kamar ini. Ternyata berbeda dengan kamar lainnya. Karena ruangan ini juga tidak akan dipakai, masalah ini pun aku tidak terlalu pikirkan. Liu Ruyan merasakan tatapan itu, seketika dengan sedikit canggung berkata, jangan bilang orang lain, bahkan aku sendiri sangat penasaran. Bagaimana aku bisa melakukannya? Dan apa dia pakai ponselku untuk bayar? Lalu kenapa di ponselku tidak ada catatan belanja apapun? Juga tidak ada pesan pembayaran kartu bank. Kucing ini jangan-jangan di luar punya tabungan kecil? Hei, wanita bodoh, kenapa sandinya berbeda? Apa kamu tidak punya perasaan? Ini pasti ulah Lege. Meong, yang ini saja. Aku menyuruh Xiong dan meletakkan tas paket di depan pintu. Lalu melangkah dengan gaya kucing masuk ke dalam ruangan. Lama kemudian baru menemukan sebuah paket, menunjuk sambil berkata pelan. Xiongda mendengar, segera maju menggunakan cakarnya merobek bungkusnya. Makanan anjing langsung berserakan di lantai. Dan Xiongda yang sudah kelaparan, tidak sempat berpikir, segera maju menunduk dan mulai makan. Sementara aku kembali mengobrak-abrik tumpukan paket di ruangan. Melemparkan 1 kaleng daging sapi dan 3 buah sosis ke arah Xiongda, lalu menepuk-nepuk cakar kucing, bersandar di kursi di sudut untuk beristirahat. Jika saat itu aku diberi kacamata hitam dan cerutu, pasti penampilanku persis seperti bos mafia. Wah,
Apakah kamar Lege ini kantong ajaib? Siapa yang bisa memberitahu aku kenapa seekor kucing menyimpan makanan anjing? Ruyan, kucing kecilmu benar-benar kaya. Lihatlah layar di gambar. Pembawa acara akhirnya bisa memaksakan senyum dari wajah terkejutnya, lalu perlahan berbicara. Mendengar itu, Liu Ruyan membalas dengan senyum yang canggung namun tetap sopan. Tampaknya Xiao Lei memang cukup kaya, tapi siapa yang bisa memberitahunya dari mana uang Xiao Lei berasal? Liu Ruyan kembali mengeluarkan ponselnya. Mencari di seluruh aplikasi belanja seperti Taobao, JD, Pinduoduo, dan lainnya, tidak ada catatan pembelian. Hei, saya juga tidak menyangka Xiao Lei ternyata punya tempat persembunyian rahasia. Saya membawa Xiongda ke ruang bawah tanah villa untuk mengambil paket. Ini sekali lagi membantah prediksi Profesor Hu. Wajahnya langsung tampak canggung dan dia berkata. Dia mulai meragukan profesionalismenya sendiri. Puluhan tahun penelitian hewan peliharaan, apakah semuanya hanya mimpi? Apakah hasil prediksi yang matang tetap meleset? Makna kedatangannya di acara ini seolah hanya untuk dipermalukan berulang kali. Profesor Hu, ini bukan salahmu. Siapa sangka seekor kucing punya tabungan rahasia dan bahkan punya gudang makanan? Saya sudah cek di internet, riwayat Profesor Hu memang asli. Bertemu dengan kucing seperti Lega yang tidak bermain sesuai aturan juga benar adanya. Sudah kenyang? Kalau sudah, bawa sampahnya pergi. Lihatlah, Xiongda melahap semuanya dengan cepat. Sekantong kecil makanan anjing, kornet sapi, dan 3 sosis daging habis dilahap. Aku berdiri perlahan dan berkata, lalu melompat turun dari kursi dan berjalan menuju pintu. Xiongda juga sudah merasakan perut kenyang. Buru-buru memasukkan bungkus sosis dan kaleng kornet ke dalam kantong makanan anjing. Lalu membawanya dan mengikutiku dari belakang. Astaga, kupikir IQ Xiongda juga lumayan tinggi. Ternyata dia tahu cara merapikan sampah. Wah, sepertinya saudara Lege ditemukan. Cepat dengar terjemahan kucing dan profesor. Baru saja aku naik ke lantai atas bersama Xiongda, langsung bertemu Xiao Huang yang datang melapor. Meong, Lege, Dahui dalam bahaya. Xiao Huang berlari terengah-engah dan langsung bicara begitu melihatku, dan aku tertegun mendengarnya. Dahui, seperti Xiao Huang, adalah anggota inti tim mereka. Sekarang mereka semua kusuruh pergi mencari petunjuk tentang saudara yang hilang. Kenapa tiba-tiba ada bahaya? Itu karena gerombolan anjing terkutuk di tempat barang rongsokan utara kota. Saudara yang hilang sebelumnya juga ulah mereka. Xiao Huang berkata dengan marah, begitu melihatku, tetapi begitu selesai bicara, melihat Xiongda di sisiku, dia jadi agak canggung. Segera beritahu semua saudara untuk berkumpul di tempat barang rongsokan utara kota. Mendengar itu, alisku langsung mengerut, aku berkata dengan tegas. Xiongda, kamu juga baru saja mendengarnya. Saudaraku tewas, balas dendam ini harus aku lakukan. Namun, lawanmu pada akhirnya adalah sesama anjing. Jika kamu tidak ingin sesama jenis saling membunuh. Kali ini, kuharap Kak Le mengizinkan. Xiongda mendengar itu dan segera berkata. Dia baru saja mengikuti Kak Le. Kak Le lalu memberinya daging. Di mana bisa ditemukan kakak seperti ini? Lagi pula, di antara kawanan anjing. Karena perebutan wilayah di antara sesama jenis adalah hal biasa. Bukankah perselisihan antara Lego Hui dan Duan Mao Huang sudah banyak? Terlebih lagi, karena Lego Hui menangkap saudara Kak Le. Dirinya sendiri difitnah karena hal ini. Dia masih sangat marah. Saudara baik, kalau begitu kita berangkat, kataku setelah mendengar. Dengan penuh haru melompat, lalu menepuk kepala anjing Papa Siong sambil berkata pelan. Kemudian seekor kucing dan seekor anjing itu pun berlari cepat menuju tempat pembuangan mobil di utara kota. Wah, mau berkelahi lagi? Tadinya pertarungan belum terjadi, masih ada sedikit penyesalan, tak disangka ada jalan keluar. Aku tahu di tempat pembuangan mobil utara kota itu ada puluhan anjing. Akankah Lege menang? Teman sekelas Ruyan melihat layar di gambar, serta terjemahan antara kucing dan profesor. Pembawa acara merasa gelisah, menatap ke arah Liu Ruyan, dan benar saja ia kembali khawatir. Meskipun Xiao Lei memiliki ratusan kucing di bawah komandonya, serta makhluk besar seperti Papa Siong, tetapi dari komentar ia juga tahu bahwa lawan memiliki puluhan anjing. Dalam perkelahian besar seperti ini, apapun bisa terjadi. Maka pembawa acara pun memberi isyarat kepada kru acara yang baru kembali untuk berangkat lagi. Bukankah Xiao Lei sangat patuh? Mengapa ia begitu suka berkelahi? Liu Ruyan saat ini sangat tidak bisa menerima. Di sampingku, ia selalu menjadi kucing yang penurut, tipe yang mendengarkan setiap perkataan. Mengapa di belakang layar ia menjadi kucing seperti ini? Apakah ia tidak takut membuatku khawatir? Teman sekelas Ruyan, aku malah bisa memahami Xiao Lei. Seperti yang dikatakan dalam komentar, Xiao Lei adalah kucing yang sangat setia. Ia tidak akan tinggal diam melihat temannya dalam bahaya. Tenanglah, Xiao Lei sangat pintar, pasti bisa melewati bahaya dan selamat. Terlebih lagi, Xiao Lei memiliki bawahan yang mengerikan seperti Papa Siong. Aku yakin kali ini Xiao Lei pasti akan menang dan kembali dengan selamat tanpa celah.